Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Harga telur ayam ras di sejumlah pasar tradisional di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami kenaikan cukup signifikan. Naiknya harga telur ayam dibarengi dengan naiknya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya. Naiknya harga telur ayam ras tersebut seperti yang terjadi di Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit, Rabu 24 Mei. Menurut pedagang, naiknya harga telur ayam ras di Sampit sudah terjadi sekitar 2 pekan terakhir. Telur ayam ras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp56.000 per sap isi 30 butir, saat ini dijual dengan harga Rp64.000 per sap. Terdapat selisih kenaikan harga sekitar Rp8.000 per sap. Telur ayam yang dijual pedagang di pasar ini dibeli dari sejumlah agen telur ayam yang ada di Kota Sampit. Telur ayam tersebut didatangkan dari Pulau Jawa. Naiknya harga telur ayam dirasakan pedagang berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat. Bahkan penurunan daya beli masyarakat terhadap telur ayam ras diperkirakan mencapai 50%. Kalau yang satu piringnya ada yang 62, ada 63, ada 64. Jadi tertinggi 64 ya? 64.000 ya? 64 yang besar. Sebelumnya kena 58, 57, 56 sebelumnya. Belum tahu penyebab kenaikan ini? Nah, kalau penyebabnya belum tahu. Karena ada telurnya dari Jawa datangnya. Dan lima dari agen aja di sini. Sudah yang naik tinggi ini sudah 2 mingguan. Oh, sudah. Ya, kalau daya beli agak melemah. Iya. Gara-gara kenaikan. Biasanya beli 1 piring. Sekarang kan setengah piring aja. Saya 10. Selain harga telur ayam, sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, seperti gula pasir yang naik dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, bawang putih naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari harga Rp38.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga daging ayam potong yang saat ini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram. Harga tersebut naik dari harga sebelumnya yaitu Rp36.000 per kilogram. Masud Badarudin, Hayat TV. Sempat menjadi buron atas dugaan kasus pencurian emas, seorang wanita paruh baya di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, berhasil ditangkap saat akan kembali melancarkan aksi pencuriannya, Rabu 24 Mei. Beginilah rekaman video pengintai atau CCTV yang memperlihatkan seorang wanita parubaya sedang melancarkan aksi pencurian di sebuah toko perhiasan Mitra Emas Baru di kawasan Pusat Perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit sekitar 5 bulan lalu. Dengan memanfaatkan kondisi ramainya pembeli, pelaku yang berpura-pura menjadi pembeli berhasil mencuri 1 gelang emas seberat 40 gram senilai kurang lebih Rp20 juta. Kasus itu langsung dilaporkan ke polisi. Rabu 24 Mei siang, untuk ketiga kalinya pelaku kembali mendatangi toko yang sama. Diduga ingin kembali mencuri emas, namun ternyata karyawan toko masih mengenali wajah dan postur tubuh pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dari identitas yang dimilikinya, diketahui jika pelaku berinisial SM berusia 55 tahun warga asli Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan integrasi yang dilakukan karyawan toko bersama petugas keamanan setempat di lokasi, wanita parubaya itu mengaku jika gelang emas yang pernah dicurinya telah dijual di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya gini, dulu kan pernah dia ngambil 1 kali, terus yang kedua ada ke sini, ini yang ketiga. Jadi kita sudah tunggu, baru yang ketiga baru ketangkap. Pura-pura beli.
Yang berhasil dicuri waktu itu? Gelang, mungkin sekitar 20 juta mungkin, sekitar itu. Beratnya berapa? Sekitar 40 gram. Ngaku dia jualnya ke Banjarmasin. Setelah itu uangnya dia pakai. Aku yang ngejarnya tadi, dia kan mau lari. Dia ke depan, terus ke belakang. Katanya dia punya teman, makanya tadi dikejar. Siapa tahu dapat 2. Tapi pas sampai ke parkiran, banyak alasan, mau ini mau itu, langsung ditarik ke sini. Saat ini terduga pelaku pencurian emas perhiasan di kawasan PPM Sampit tersebut telah diamankan aparat kepolisian setempat dan dibawa ke Polres Kota Waringin Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masud Badarudin, Hayat TV. Sejumlah pemangku kepentingan di Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program Sekolah Penggerak. Program dari pemerintah pusat ini diharap dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Pembubuhan tanda tangan oleh sejumlah pemangku kepentingan pada Rabu 24 Mei menjadi tanda komitmen dari sejumlah pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur melalui program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kasubag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kalimantan Tengah, Hanitio Muktiarso mengatakan, Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang bisa menjadi contoh, pelatihan dan inspirasi bagi sekolah lain dalam kegiatan pembelajaran. Namun tidak banyak sekolah yang dapat menjadi sekolah penggerak karena banyak tahapan tes yang harus dilalui. Jadi Sekolah Penggerak ini merupakan salah satu katalis. Jadi diharapkan nantinya Sekolah Penggerak ini dapat menyebarluaskan atau sebagai mengimbaskan kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena tidak semua sekolah bisa mengikuti program Sekolah Penggerak ini karena ada beberapa tes yang harus dilakukan dan juga ketersediaan. Dan diharapkan nantinya setelah dari kementerian atau dari pusat selama 3 tahun ini mendampingi atau membimbing dari program Sekolah Penggerak ini, diharapkan nanti pemerintah daerah yang dapat menindaklanjuti terkait dengan keberlangsungan program Sekolah Penggerak ini. Sekolah Penggerak di Kabupaten Kota Waringin Timur sangat bagus dan pemerintah daerah berkomitmen sekali dengan adanya program Sekolah Penggerak ini. Hingga saat ini, terdapat sebanyak 44 sekolah penggerak di Kota Waringin Timur. Sekolah penggerak tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan, namun juga ada dari wilayah pelosok dengan berbagai tantangan yang dihadapi terutama infrastruktur. Sekolah Penggerak angkatan pertama 38 sekolah, angkatan kedua 6 sekolah. Mudah-mudahan program Sekolah Penggerak ini dapat berjalan terus sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi juga Pak Bupati melalui Pak Asisten, dan mudah-mudahan setelah program pusat ini pemerintah daerah kita bisa menyambut program Sekolah Penggerak ini dan guru penggerak. Nama saya Ibu Fitriani. Nama saya Ibu Fitriani. Saya mengajar di SDN 1 Tumpang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, yaitu wilayah terutara Kabupaten Kota Waringin Timur. Bu, dengan wilayah yang di pelosok, tapi Ibu tetap menjalankan program Merdeka Belajar ini, motivasinya apa sebenarnya? Motivasinya kami ingin selalu berubah, menjadikan pendidikan di daerah kami bisa menjadi lebih baik. Yang dalam pengertian pendidikan di sekolah kami kan itu daerah pedalaman banyak yang tertinggal. Nah, dengan diadakannya program ini kami merasa terbantu, Pak. Menjadikan sekolah kami peserta didiknya menjadi lebih baik yang disamaratakan dengan daerah kabupaten lah. Jadi ada tantangan Bu mungkin yang dihadapi? Banyak sekali, terutama infrastruktur kami yang sangat ekstrim. Kadang-kadang itu seperti yang tahun kemarin kami dalam melaksanakan program ini seperti IHT kami menjalankannya dengan daerah yang banjir. Dalam sebulan itu bisa 3 kali banjir, kami laksanakan tetap seperti biasa. Kadang-kadang bisa berjalan sampai 2 km ke sekolah, tapi kami tetap semangat melaksanakannya.
Sekolah Penggerak merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang diharap dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah sehingga peningkatan mutu pendidikan melalui program tersebut dapat terwujud. Masud Badarudin, Hayat TV. Download Hayat TV Mobile di Play Store sekarang juga. Hayat TV Mobile, siaran ada di genggaman Anda. Salah seorang warga di Desa Kubu, Kecamatan Kumai, sejak beberapa bulan terakhir berhasil membudidayakan ikan lele dengan menggunakan kolam terpal dan juga kolam semen. Dari budidaya ikan lele ini, Ruslan mengaku meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Budidaya ikan lele bisa dijadikan salah satu alternatif dalam mencari pundi-pundi rupiah. Di tengah-tengah kesibukannya menanam dan merawat pohon buah jeruk, Ruslan, seorang petani di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, berhasil membudidayakan ikan lele. Saat ditemui di kolam peternakannya yang berada di Dalam Pasir Putih, Desa Kubu pada Rabu 24 Mei 2023, meski keterbatasan dana dalam 5.000 ekor bibit ikan lele, Ruslan bersama keluarganya mengaku masih bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah lebih dalam satu kali panen. Dirinya pun butuh waktu 4 bulan agar anakan lele bisa tumbuh besar yang akhirnya bisa dipasarkan. Ia bersama keluarganya membuat kolam ikan menggunakan terpal dan sebagian kolam terbuat dari semen dengan merogoh kantongnya sendiri untuk membeli ribuan bibit ikan lele dari distributor, tidak kurang dari 5 kolam yang ia buat. Untuk budidaya ikan lele tersebut, saat ini sudah 3 kali panen. Ruslan berharap kepada pihak pemerintah terkait agar memberi penyuluhan dan bantuan agar budidaya ikan miliknya terus berkembang, karena permintaan pasar, khususnya ikan lele yang sangat tinggi. Ini kemarin ulun beli bibitnya 5.000 ekor. Inggih. Jadi sekitar 4 bulan baru panen. Baru panen 4 bulan. Ya awal-awalnya memang minta pendapat dari yang punya bibit itu. Dari yang jual bibit itu kayak gimana, untuk ngembang dari kecil gimana. Minta pendapat sama orang yang punya bibit ini. Inggih. Memang kalau masalah bibit lele ini sebenarnya sampel, cuman dia umpannya tergantung umpan, tergantung pakan. Kalau pakannya memang normal, kita kasih umpan, memang dia cepat jadinya. Cuma namanya terbatasnya adanya uang, belinya ada 10 kilo, 20 kilo beli pakannya. Iya, memang harapan kami memang kayak gitu, Pak. Dengan pemerintah, mudah-mudahan ada penyuluhan lah istilahnya, turun ke tempat kami ini. Jadi melihat keterbatasan kami ini kayak gimana gitu nah. Ruslan juga mengaku tidak dapat memenuhi permintaan pasar karena pembeli menargetkan 1 ton per minggu. Terbatasnya dana yang ia miliki menjadi salah satu kendala untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat tinggi tersebut. Jadi keterbatasan kami sebenarnya memang pengen sekian ribu tapi nggak bisa. Nah jadi apa adanya hinggannya sekian, ya cuma itu aja kemampuannya. Ada lebih makan Pak, beli umpannya. 5.000 ini kalau memang dia nggak mati, ya dapatlah sekitar 3 juta untungnya itu. Inggih. Dari sisa makannya ini nah, sisa pakannya ya. Jadi bersihnya Pak ya? Inggih. Ruslan juga mengatakan, dana untuk membeli pakan ikan lele dari hasil kebun buah jeruk yang ia tanam bersama keluarganya di sekitar kolam. Selain ikan lele,
Dia juga membudidayakan ikan tomat. Jamri, SBTV. Disebabkan ban bagian belakang pecah, sebuah truk bermuatan tandan buah kelapa sawit terguling di ruas Jalan Pasanah, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan. 8 ton buah sawit yang diangkut tumpah berhamburan. Truk bermuatan buah kelapa sawit ini terguling akibat kedua roda sebelah kiri belakang pecah, sehingga menyebabkan truk oleng dan terguling. Beruntung tidak ada korban karena saat ban pecah truk dalam kondisi pelan karena muatan. Menurut penuturan kernet, truk yang dikemudikan rekannya Halidi ini membawa TBS kelapa sawit dari kebun di Sungai Sintuk, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai menuju ke pabrik PT KSA. Namun sesampainya di Jalan Pasanah, tepatnya di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Bun, ban bagian kiri belakang pecah. Sehingga beratnya muatan menyebabkan truk tidak bisa menahan keseimbangan dan akhirnya terguling. Sebanyak kurang lebih 8 ton muatan TBS kelapa sawit tumpah dan berserakan di jalan. Truk yang terguling juga menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu dan harus melalui jalur sebelahnya. Dibantu beberapa orang rekannya, buah kelapa sawit yang tumpah akhirnya dialihkan dan dibawa dengan armada lain menuju pabrik. Sementara truk selanjutnya dilakukan evakuasi agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.